Selamat datang di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pelajaran Seni Budaya kelas 10 IPA bersama saya Elin Herlina SPD. Pertemuan ke-1 akan membahas tentang seni, meliputi pengertian seni, fungsi seni, cabang seni, media berkarya seni, cara menikmati karya seni, tujuan berkarya seni. Adapun tujuan secara umum mempelajari tentang seni ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengertian seni, fungsi-fungsi seni, cabang-cabang seni, media atau bahan berkarya seni, cara menikmati karya seni, dan tujuan penciptaan karya seni. Yang pertama kita ke pengertian seni. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa manusia. Ini bisa dicontohkan ketika kalian menyukai sebuah lagu, di situ ada liriknya, ada aransemen musiknya, lalu kalian senang mendengar. Setelah itu perasaan kalian menjadi tergerak, terhibur, senang gitu ya. Nah, ini sesuai atau selaras dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa seni itu dapat menggerakkan jiwa manusia. Berikutnya, seni menurut Koncoroningrat merupakan suatu ide kompleks, gagasan, nilai, norma, dan peraturan gitu ya, dan tindakan berpola dalam masyarakat, biasanya berwujud benda atau hasil manusia. Nah, untuk contoh karya seni yang selaras dengan pendapat Kuncoroningrat adalah contohnya karya seni rupa berupa lukisan. Awalnya seniman memiliki ide gitu ya, gagasan, lalu dituangkan dalam bentuk karya berupa lukisan. Nah, ini selaras juga dengan menurut pendapat Kuncoroningrat. Jadi berwujud benda. Nah, benda di sini adalah karya lukis. Berikutnya, pengertian seni yang tertuang dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa seni merupakan penciptaan benda atau segala hal karena keindahan bentuknya orang senang melihat atau mendengar. Nah, ini. Jadi adanya karya seni, orang menjadi senang melihat atau mendengar gitu ya. Contoh, ketika kita mendengarkan lagu atau melihat lukisan, lalu ada kebahagiaan, nah itu merupakan seni gitu kan. Berikutnya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seni memiliki pengertian halus, kecil, tipis, lembut, enak didengar, mungil, dan elok. Atau dalam arti lain adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Pengertian yang lain dalam KBBI adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa, yang berkesanggupan luar biasa. Nah, jadi selaras dengan pengertian dalam KBBI bahwa seni itu sesuatu yang halus, yang elok, enak dilihat, lalu penciptanya harus mempunyai keahlian gitu ya, yang luar biasa, lalu akan menciptakan karya yang berkualitas atau bermutu. Berikutnya kita beralih ke fungsi seni. Fungsi seni dapat dibedakan untuk kebutuhan fisik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh adalah karya seni kain batik. Ketika kain itu dijahit dan menjadi sebuah pakaian, maka dapat digunakan oleh manusia sebagai pakaian gitu ya. Itu untuk kebutuhan fisik, menutup aurat gitu. Berikutnya fungsi seni secara emosional, yaitu untuk kepuasan batin bagi pembuat atau penggunanya. Nah, ini ketika kita ingin berkarya lalu mempunyai ide, punya banyak gagasan, lalu dituangkan dalam bentuk karya, baik itu karya lukis, karya musik, dan lain sebagainya.
Nah, kita akan memiliki kepuasan batin, kebahagiaan. Fungsi seni selanjutnya adalah sebagai sarana hiburan, ya. Ini contohnya kita sebagai penikmat seni, ketika kita mendengarkan lagu favorit, menonton konser artis idola, kita akan merasa terhibur. Berikutnya adalah fungsi sebagai sarana berkomunikasi. Ini penting, banyak hal yang kadangkala untuk mengkomunikasikan sesuatu itu memerlukan unsur sentuhan seni. Contoh, kita ketika akan menginformasikan tentang suatu event gitu ya, lalu kita membuat sebuah poster. Nah, supaya poster itu enak dilihat dan menarik, bisa dibaca oleh banyak orang, maka jangan asal-asal saja membuat posternya, tetapi kita buat sentuhan unsur seni, misal dari kata-katanya dibuat menarik, komposisinya warnanya menarik, tulisannya juga menarik gitu ya. Itu. Fungsi seni berikutnya adalah sebagai sarana penunjang dalam pendidikan. Nah, ini bahasa untuk belajar itu bisa digunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, atau bahasa gambar, juga bisa juga bahasa isyarat. Nah, contoh untuk bahasa gambar, misalkan buku-buku mata pelajaran, untuk membedakan antara buku satu dengan buku lainnya biasanya terdapat ilustrasi gambar di sampul buku mata pelajaran tersebut, sehingga dapat dengan mudah kita membedakan, oh ini buku IPA, ini buku matematika, karena di sampul pelajarannya terdapat cover, terdapat ilustrasi gambar gitu kan. Oke, berikutnya seni untuk keagamaan. Nah, ini fungsi seni untuk keagamaan ini banyak. Misalkan dapat kita lihat pada dekorasi tempat ibadah atau lagu-lagu religi yang liriknya mengingatkan kita untuk selalu taat beragama dan lain sebagainya, itu ya. Kita beralih ke cabang seni. Cabang seni dapat kita bedakan menjadi 5. Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa ini ada seni murni dan seni terapan. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada seni musik. Nah, ini seni musik itu meliputi vokal dan juga musik. Berikutnya adalah seni tari. Tari ini ada tari tradisional, ada tari kontemporer, ada juga tari klasik. Cabang seni berikutnya adalah seni sastra ya, dan yang terakhir adalah seni teater. Media dalam berkarya seni, nah ini kita lanjut ke media dalam berkarya seni, disesuaikan dengan cabang-cabang seninya. Media itu dapat juga disebutkan dengan kata lain berupa bahan ya. Tuh, nah jadi alat untuk menuangkan ide gitu ya. Misal ini contoh, ketika kita ingin berkarya seni rupa, maka media yang kita butuhkan bisa berupa kertas, kanvas, kaca, kain, batu, kayu, bambu, gipsum, plastik, logam, rotan, dan lain sebagainya. Berikutnya, ketika kita ingin berkarya seni musik, kita boleh mengekspresikan diri melalui vokal ya, dengan bernyanyi, atau melalui permainan alat musik. Berikutnya, media untuk berkarya seni tari adalah tubuh manusia, karena yang diolah adalah olah tubuh ketika menari, lalu diiringi dengan musik dan dilengkapi dan kostum. Berikutnya adalah seni sastra. Media yang digunakan dalam berkarya bisa berupa media elektronik ya. Jadi kalian bisa menulis puisi, membuat cerpen di laptop, di handphone gitu ya, atau alat tulis manual seperti buku, pulpen. Atau setelah kalian berkarya, kalian bisa mengekspresikan karya kalian melalui vokal manusia. Contoh puisinya kita baca gitu kan. Berikut adalah seni teater. Media yang digunakan adalah tubuh manusia. Diperlukan naskah ya,
ada juga properti dan musik iringan. Nah, ini seni teater adalah seni paling lengkap, ya. Jadi, dibutuhkan media yang lengkap juga. Berikutnya, seni dilihat dari cara menikmatinya. Nah, ini akan berbeda-beda ya seni. Untuk menikmati seni ini, yang pertama seni audio. Audio ini merupakan seni yang dapat dinikmati dengan indera pendengaran. Contoh, mendengarkan musik, mendengarkan puisi. Lalu yang kedua, seni visual atau visual art adalah seni yang dinikmati melalui indera penglihatan mata. Ini contohnya adalah kita melihat karya-karya lukisan gitu kan, karya-karya seni kriya. Lalu yang ketiga adalah seni audiovisual. Audiovisual ini merupakan seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran sekaligus penglihatan. Contohnya, kita menonton teater gitu kan. Nah, selain percakapannya kita dengarkan, juga olah tubuhnya. Atau ketika kalian menonton konser penyanyi tertentu, selain bisa melihat penampilan penyanyinya, pertunjukan permainan alat musiknya, juga kita bisa mendengarkan alunan musiknya, mendengarkan vokal penyanyinya gitu. Kita lanjut ke tujuan penciptaan karya seni. Ada tujuan keagamaan, yaitu seni yang diciptakan untuk kepentingan keagamaan, upacara adat, dan memiliki kesucian dan kesakralan. Nah, ini misalkan properti-properti untuk beribadah pada agama-agama tertentu gitu kan. Ini berikutnya tujuan ekspresi, yaitu karya seni yang dibuat dengan tujuan hanya untuk kepuasan batin penciptanya dalam mengekspresikan kreativitasnya. Nah, ini hanya bertujuan untuk ketika kalian mempunyai ide lalu dituangkan dalam bentuk gambar atau lukisan atau lagu atau puisi gitu ya. Jadi utamanya tujuannya hanya untuk ekspresi kepuasan batin yang tadinya ada dalam pikiran, dalam otak, lalu diwujudkan dalam sebuah karya gitu kan. Oke, berikutnya adalah tujuan penciptaan karya seni dilihat dari segi komersil. Ada juga nih orang yang berkarya seni tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi harus dipertimbangkan nih keuntungan dan kerugiannya. Ada manfaat dari segi ekonomi. Contoh, ketika kalian misal akan membuat lukisan. Nah, lalu tujuannya ini lukisan akan saya jual. Nah, kalian harus mempertimbangkan ini bahan kanvas berapa, bahan cat berapa, lalu nanti kemudian harga jualnya berapa. Oke, demikian ya yang bisa Ibu sampaikan tentang seni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalian menggali lebih banyak lagi informasi tentang seluk-beluk seni. Ibu yakin kalian sudah sangat paham karena belajar seni sudah kalian lakukan dari semenjak kecil ya. Dari bayi sudah dinyanyikan lagu-lagu oleh orang tuanya, lalu TK udah belajar bernyanyi, mewarnai, lalu melangkah ke tingkat SD, SMP, dan sekarang SMA. Jadi sudah semakin banyak pembelajaran tentang seni. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.